Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zusnia Sakila Liromartiza dengan NPM 23201031114. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan Common Sense, Index Number, DuPont, arus kas, likuiditas, dan solvabilitas. Perusahaan yang dianalisis adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTK, PT Multikolor Teknologi Tbk atau MLPT, dan Metodata Elektronik Tbk atau MTDL menggunakan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui kondisi keuangan masing-masing perusahaan beserta kelebihan dan kelemahannya. Tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan ketiga perusahaan menggunakan 6 metode analisis. Metode tersebut meliputi Common Sense, Index Number, DuPont, analisis arus kas, likuiditas, dan solvabilitas. Ketiga perusahaan sama-sama bergerak di bidang teknologi, namun memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. MTK berfokus pada media dan teknologi digital, MLPT bergerak sebagai penyedia solusi teknologi informasi bagi perusahaan, sedangkan MTDL bergerak pada distribusi perangkat teknologi dan solusi digital. Perbedaan model bisnis tersebut tentu akan menghasilkan kondisi keuangan yang berbeda pula, sehingga menarik untuk dibandingkan. Selanjutnya adalah analisis Common Sense, yaitu analisis yang mengubah setiap komponen laporan laba rugi menjadi persentase terhadap pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa MTK mengalami penurunan profitabilitas. Hal ini terlihat dari meningkatnya proporsi harga pokok penjualan dari 59,55% menjadi 61,17% sehingga laba bersih turun dari 11,92% menjadi 9,12%. Berbeda dengan MTK, MLPT memiliki struktur biaya yang paling stabil. Margin laba bruto tetap berada di kisaran 32% sehingga menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Sementara itu, MTDL memiliki harga pokok penjualan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 91%. Hal ini wajar karena bisnis distribusi memang memiliki margin yang relatif tipis. Meskipun demikian, perusahaan berhasil menjaga efisiensi biaya administrasi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis Common Sense, MLTP merupakan perusahaan yang paling konsisten dalam menjaga efisiensi operasional. Analisis berikutnya menggunakan metode Index Number, yaitu membandingkan perubahan setiap akun terhadap tahun dasar 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa MTDL memiliki pertumbuhan terbaik dengan peningkatan pendapatan sekitar 13,87% dan laba komprehensif hampir 15%. MLTP menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di hampir seluruh akun sehingga mencerminkan kinerja yang konsisten. Sementara itu, MTK mengalami kondisi yang berbeda. Walaupun pendapatannya meningkat sekitar 5%, laba komprehensif justru menurun hingga sekitar 80% dari tahun dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan belum mampu mengimbangi peningkatan beban. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kenaikan beban penjualan pada MTDL dan kenaikan beban bunga pada MLPT. Selanjutnya adalah analisis DuPont. Metode ini menjelaskan bahwa return on equity dipengaruhi oleh net profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Hasil analisis menunjukkan bahwa MLPT memiliki ROE tertinggi, yaitu meningkat dari sekitar 31% menjadi 54%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh profitabilitas yang tinggi, namun juga karena penggunaan utang yang cukup besar. Oleh karena itu, walaupun menghasilkan keuntungan tinggi, perusahaan juga menghadapi risiko keuangan yang lebih besar. MTK memiliki perbaikan yang cukup signifikan karena ROE yang sebelumnya negatif berubah menjadi positif pada tahun 2024. Sedangkan MTDL memiliki ROE yang relatif stabil dengan aset turnover tertinggi yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya secara efisien untuk menghasilkan penjualan. Jadi dapat disimpulkan bahwa MLPT unggul dari sisi profitabilitas, MTK lebih konservatif, sedangkan MTDL unggul dalam efisiensi penggunaan aset. Analisis berikutnya adalah laporan arus kas. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa MTK memiliki kualitas arus kas terbaik. Cash flow adequacy perusahaan mencapai lebih dari 100%, sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan kasnya tanpa bergantung pada pendanaan eksternal. Selain itu, MTK menjadi satu-satunya perusahaan yang masih menghasilkan free cash flow positif. Sebaliknya, MLPT mengalami penurunan arus kas operasional dan free cash flow berubah menjadi negatif. Sementara itu, MTDL berhasil memperbaiki arus kas operasi dibanding tahun sebelumnya. Namun, cash flow adequacy masih cukup rendah sehingga masih perlu peningkatan. Secara keseluruhan, kondisi arus kas MTK merupakan yang paling sehat dibandingkan dua perusahaan lainnya.
Selanjutnya adalah analisis likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Berdasarkan hasil analisis, MTK memiliki likuiditas terbaik. Hal ini terlihat dari asset turnover ratio sebesar 2,53 kali, yang berarti aset lancarnya lebih dari cukup untuk membayar kewajiban lancar. Selain itu, kas MTK juga mampu menutupi hampir 2 kali lipat utang lancarnya. MLPT memiliki rasio likuiditas yang relatif rendah, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek masih perlu diperhatikan. Sedangkan MLDL menunjukkan kondisi yang cukup baik dan mengalami sedikit perbaikan pada cash flow rasio dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis terakhir adalah solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. MTK memiliki kondisi yang paling aman karena debt to equity ratios hanya sekitar 0,10, bahkan net debt to equity bernilai negatif. Hal ini menunjukkan kas perusahaan lebih besar daripada total utangnya. Sebaliknya, MLTWT memiliki tingkat leverage paling tinggi dengan DER hampir 2 kali, sehingga perusahaan cukup bergantung pada pendanaan utang. Sementara itu, MTDL berada pada posisi menengah dengan tingkat utang yang masih dapat dikendalikan. Dari sisi solvabilitas dapat disimpulkan bahwa MTK memiliki struktur modal yang paling sehat. Jika seluruh hasil analisis dibandingkan, maka masing-masing perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda. MTK unggul pada likuiditas, solvabilitas, dan kualitas arus kas. MLPT unggul pada profitabilitas serta return on equity, sedangkan MTDL unggul pada pertumbuhan perusahaan dan efisiensi operasional. Dengan demikian, tidak ada perusahaan yang sempurna karena masing-masing memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh metode analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, MTK merupakan perusahaan dengan kondisi keuangan paling aman, terutama dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan arus kas. Namun, perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi agar margin laba kembali meningkat. Kedua, MLPT memiliki profitabilitas tinggi, tetapi penggunaan utangnya juga paling besar, sehingga risiko keuangannya perlu diperhatikan. Ketiga, MTDL menunjukkan pertumbuhan operasional yang baik dan efisiensi aset yang tinggi, namun masih perlu memperkuat kualitas arus kas agar tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.